Salam sehat, salam jumpa kembali. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Oke ya. Nah, ini baru teorinya. Nanti ada serapannya juga, ya. Nah, kita mengingat kembali sistem persamaan linier 2 variabel yang sudah dipelajari di SMP. Pada suatu sistem persamaan linier 2 variabel itu melibatkan 2 persamaan linier yang salah satu atau keduanya mempunyai 2 variabel, ya. Jadi bisa dua-duanya punya variabel, 2 variabel, atau salah satu saja yang mempunyai 2 variabel. Oke ya. Nah, contoh misalnya ini contoh pertama, kedua, ketiga. Ini sistem persamaan 2 variabel, variabelnya X dan Y, ini juga semuanya sama ya. Nah, di SMP dulu sudah diajarkan bahwa sistem persamaan ini bisa diselesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi. Ya, saya rasa kalian masih ingat cara eliminasi dan substitusi ya. Nah, untuk sistem persamaan linier 3 variabel juga diselesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi, tetapi prosesnya bertahap dan lebih panjang ya. Nah, contohnya ini. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel berikut. Ya, jadi ada 3 persamaan. Ini persamaan pertama, saya bedakan warnanya saja. Putih, kuning, dan hijau. Ada 3 persamaan dengan variabelnya X, Y, dan Z. Lalu bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan ini? Atau dengan kata lain mencari nilai X, Y, dan Z. Ya. Nah, langkah pertama, tetapkan variabel yang akan dihilangkan. Misalnya variabel Z. Ya. Ini misal kalian menetapkan yang mau dihilangkan adalah variabel Z. Apakah boleh X, boleh Y? Silahkan, bebas ya. Tapi kalian harus mengamati dulu ketiga persamaannya, mana yang paling mudah ya. Nah, setelah itu lakukan eliminasi variabel Z dengan memilih 2 dari 3 persamaan. Jadi tadi kan ada 3 persamaan. Kalian pilih 2 ya. Kemudian eliminasi variabel Z-nya ya. Misalnya begini. Ya. Saya pilih yang nomor 1 dan 2. Ini kan 3 persamaan. Saya pilih nomor 1 dan 2. Ini variabel Z-nya kita hilangkan. Karena koefisiennya sudah sama-sama positif juga, maka kita kurangkan. Oke. X dikurangi 2X jadi negatif X. 2Y dikurangi Y sama dengan 1Y. Z dikurangi Z, 0 habis. Lalu 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Maka kita tulis seperti ini. Oke, negatif X ditambah Y sama dengan 1. Ya. Oke, paham? Nah, sekarang kita mendapatkan satu persamaan 2 variabel, yaitu variabelnya X dan Y. Sudah nggak ada Z-nya lagi. Ya. Nah, berikutnya kita pilih yang lain. 2 yang lain, misalnya 1 dan 3. Bolehkah 2 dan 3? Boleh. Ya. Ini saya ambil 1 dan 3. Sama seperti tadi, kita hilangkan variabel Z-nya. Tapi ini koefisiennya belum sama, maka kita samakan. Yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1, sehingga jadi ini. Ya, 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 16. Lalu yang bawah tetap, karena dikalikan 1.
kemudian kita kurangkan ya, karena yang mau dihilangkan setnya ini sama-sama positif, tanda tambah. Jadi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif itu dikurangkan ya. Nah, sehingga menjadi ini 2x dikurangi x sama dengan x, 4 dikurangi negatif 1y berarti tambah 5y, lalu setnya hilang, ini 16 kurangi 5 sama dengan 11. Nah, sekarang kita mendapatkan dua persamaan dengan variabel x dan y. Yang ini yang bawah dan tadi yang atas. Nah, sekarang kita lakukan yaitu eliminasi lagi untuk mencari nilai x dan y ya. Nah, oke. Sekarang kita eliminasi. Ini. Nah, yang mau dihilangkan apa? Y atau X-nya? Ya, kita pilih X-nya saja yang mudah ya. Karena ini negatif 1 dan 1. Ya, supaya hilang jadi 0. Karena ini negatif, ini positif, ya tinggal ditambah saja. Ditambah. Nah, sehingga menjadi 6Y sama dengan 12. Nih, 1Y tambah 5Y kan 6Y. Sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 6. Ya, berarti Y sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 2 ini kita substitusikan. Ya, di antara dua persamaan ini, saya pilih yang atas saja, yang mudah ya. Ini, jadi negatif X ditambah Y, Y-nya diganti dengan 2 sama dengan 1. Berarti negatif X sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 1. Oke ya, jelas ya. Sehingga kita sekarang sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Maka sekarang tinggal kita substitusikan ya ke salah satu persamaan dari 3 persamaan tadi. Nih, ini 3 persamaan. Silahkan pilih salah satu. Saya pilih yang atas lagi ya. Saya pilih yang atas lagi. Kita substitusikan ini. Ya, X-nya diganti dengan 1. Y-nya diganti dengan 2, berarti 1 ditambah 2 kali 2 tambah set sama dengan 8. 1 tambah 4 tambah set sama dengan 8. 5 tambah set sama dengan 8, berarti setnya sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan setnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya, cara nulis seperti ini. Ya. 1, 2, 3. Ya. Dalam tanda kurung berawal dan kurung biasa. Oke? Paham? Urut-urutannya? Oke. Kita contoh yang kedua. Berikutnya ya. Contoh yang kedua. Nih. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ini ada persamaan 3 variabel. Persamaan pertama variabelnya hanya X dan Y. Kedua, Y dan Z. Yang ketiga, X, Y, dan Z. Itu ya. Nah, sekarang kita amati ini. Ketiga persamaan ini. Ya. Nah, variabel X itu ada di persamaan pertama dan persamaan ketiga. Variabel Y ada di semua persamaan. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Variabel Z ada di persamaan kedua dan ketiga. Maka kita pilih yang paling sedikit ya. Yang kita hilangkan bisa X, bisa juga Z. Jangan Y. Kalau Y kan terletak di ketiga-tiganya. Ya. Itu nanti prosesnya lama ya. Maka kita cari yang sedikit, yang kita hilangkan X atau Z. Oke, paham? Ya. Nah, sekarang kita hilangkan ya variabel X-nya, yang X. Kita coba. Kalau Z boleh ya. Nah, variabel X di persamaan pertama dan ketiga, maka kita ambil persamaan pertama dan ketiga. Ini pertama dan ketiga. Sekarang karena ini sudah sama-sama positif, maka kita kurangkan.
Nah, sehingga menjadi negatif 3 dikurangi 1Y. Jadi, negatif 4Y, ini 0 dikurangi 2 set. Negatif 2 set sama dengan negatif 8. 8 kurangi 16 kan negatif 8. Oke, nah sekarang kita dapatkan persamaan dengan variabel Y dan Z. Nah, kita lihat di sini. Persamaan kedua itu variabelnya Y dan Z juga. Nah, berarti ini persamaan kedua dan yang barusan kita peroleh ini bisa kita eliminasi, lakukan eliminasi ya. Oke. Nah, nih kita lakukan eliminasi. Yang mana yang mau dieliminasi? Oh, yang sama koefisiennya. Ini duanya tandanya beda. Maka kita tambahkan. Kita tambah ya. Kalau variabelnya beda, kita tambah apa? Ini plus, ini min ya, kita tambah. Nah, Y ditambah negatif 4 berarti negatif 3Y ya. 14 ditambah min 8, 6. Nah, kita peroleh Y sama dengan negatif 2. Oke. Nah, ini Y sama dengan negatif 2 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan ini ya. Kita pilih yang atas saja ini. Ya. Y-nya kita ganti dengan negatif 2. Ditambah 2Z sama dengan 14. 2Z sama dengan 16. Berarti Z-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai Y dan nilai Z. Nah, kita sekarang substitusikan ke salah satu dari 3 persamaan tadi. Yang mana yang ada, kita kan tinggal nyari X-nya. Nah, X-nya ada di sini. Oh ya, saya cari pakai yang persamaan pertama. Pakai persamaan yang ketiga, boleh? Boleh saja. Yang penting yang mau dicarikan X, yang ada X-nya. Oke. Nah, kita pakai persamaan yang pertama, berarti X dikurangi 3 kali Y, Y-nya diganti dengan negatif 2. Oke, sama dengan 8. Ya. X ditambah ini negatif 3 kali negatif 2, kan sama dengan positif 6. Ya, sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya ini kita tuliskan X-nya dulu ya, 2, lalu Y-nya negatif 2, kemudian Z-nya 8. Urutannya X, Y, Z. Oke, jelas? Ya. Contoh yang ketiga. Nih. Diketahui 3 persamaan. Nah, ini 3 persamaan. Oke. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita amati dulu ketiga persamaan itu, ya. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita amati. Kita lihat bahwa persamaan pertama dan ketiga, ya, ini 2 menjadi negatif 4 dikalikan min 2. Negatif 1 dikalikan negatif 2 juga sama dengan 2. 1 dikalikan negatif 2 sama dengan min 2. 5 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 10. Artinya apa? Semua koefisien X, Y, dan Z serta konstantannya itu mempunyai perbandingan yang sama, ya. Nah, maka dikatakan kedua persamaan itu adalah persamaan yang ekuivalen. Ya, lebih jelasnya begini deh, ya. Ini persamaan pertama, ini ketiga. Kalau persamaan ketiga ini saya kalikan dengan negatif setengah, akan menjadi negatif setengah kali negatif 4 kan jadi 2. Ya, 2x, negatif setengah kali 2, negatif 1, negatif 2 kali negatif setengah kali negatif 2, sama dengan positif 1, negatif setengah kali negatif 10 sama dengan 5. Oke, nah sekarang kita dapatkan persamaan ini. Dari mana? Dari
persamaan ketiga ini dikalikan dengan negatif setengah. Dan kita lihat dengan persamaan yang pertama itu sama persis. Oke. Kalau diperoleh persamaan yang sama persis, ya, koefisien X sama, koefisien Y sama, koefisien Z sama, konstantannya juga sama, maka dikatakan apa? Persamaan pertama dan ketiga itu ekuivalen. Jelas? Nah, kalau kedua persamaan ini kita eliminasi, ya, koefisien X-nya kita buat sama, pasti Y-nya otomatis koefisien Y dan Z-nya juga sama. Ini juga konstantanya juga akan sama. Sehingga kalau dieliminasi akan terjadi 0, ini misalnya ini ya, 2X dikurangi 2X, 0. Negatif Y dikurangi negatif Y, 0. Z dikurangi Z, 0. 5 dikurangi 5, 0. Berarti 0 sama dengan 0. Kalau 0 sama dengan 0 itu kan benar. Ya, itu suatu kalimat benar. Artinya apa? Apabila diperoleh dua persamaan yang ekuivalen, ya, maka mempunyai, ya, ini ekuivalen ya, tahu kan artinya ekuivalen? Saya ulang lagi, ini sama persis, ya, dari sini akhirnya diperoleh ini sama persis, artinya ini dan ini ekuivalen, ya, persamaan pertama dan ketiga. Kalau diperoleh persamaan-persamaan yang ekuivalen itu berarti sistem persamaan ini, ya, mempunyai banyak penyelesaian. Karena penyelesaiannya banyak, maka himpunan penyelesaiannya nulisnya seperti ini. X, Y, Z, ya. Kita kalau tadi kan yang contoh sebelumnya kan penyelesaian X, Y, dan Z-nya diperoleh hanya sebuah, ya. Nah, ini banyak sekali, ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini. Itu kalau apa? Kalau diperoleh dua persamaan yang ekuivalen. Tahu artinya ekuivalen? Ya, perbandingan koefisien X, Y, dan Z-nya serta konstantanya itu sama. Ya, atau ini kalau dikalikan suatu bilangan hasilnya sama dengan persamaan yang lainnya. Nih, sama persis. Maka namanya ini persamaan pertama dan ketiga ini ekuivalen. Oke ya, jelas ya? Ya. Contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Nih, ada 3 persamaan sama seperti tadi. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita amati dulu. Ya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, sekarang kita amati. Persamaan 1 dan persamaan 2, yang putih dan yang kuning ini, kita lihat 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ini sebanding. Ya kan? 1, 3, 1, 3, 1, 3. Artinya ini ke sini kalikan 3. Ini ke sini kalikan 3. Ini ke sini kalikan 3. Ya. Hanya ini. Apakah 8 menjadi 12 dikalikan 3? Tidak. Ya. Berarti, ya, persamaan pertama dan kedua ini bukan ekuivalen. Ya. Ekuivalen itu, saya ulang lagi, ekuivalen. Kalau X-nya dikalikan 3, ya, ini kalikan 3 hasilnya ini. Ya, kalikan 3 hasilnya ini. 8 kalikan 3, oh bukan hasilnya. Kalau sama itu ekuivalen, ini tidak sama. 8 kali 3, 24.
bukan 12. Berarti persamaan pertama dan kedua ini tidak ekuivalen. Ya, tetapi mempunyai perbandingan koefisien variabel-variabelnya yang sama. Ya. Nah, kalau dijumpai seperti ini, maka kita tidak perlu eliminasi. Kenapa? Apabila ini dieliminasi, maka kan dibuat koefisiennya X dan X, misalnya yang mau dieliminasi X-nya dibuat sama. Ya otomatis Y-nya dan Z-nya juga sama kan? Sehingga kalau nanti ditambah atau dikurangkan, itu hasilnya ini X-nya nggak ada jadi 0, Y-nya nggak ada, ya Z-nya juga nggak ada, hilang atau 0. Karena kan sama. Ya, kalikan 3 misal, kalikan 3 X-nya, ini jadi 3, ini 3, ini 3. 3X dikurangi 3X 0. Ini 3Y kurangi 3Y 0. 3Z kurangi 3Z 0. Ini kalau kalikan 3 kan jadi 24. 24 kurangi 12. 12. Berarti bukan 0. Ya, sehingga akan menjadi 0 sama dengan 12. Apakah 0 sama dengan 12? Tidak. Ya kan? Kalian nggak mendapat apa-apa, hanya mendapat 0, kalimat 0 sama dengan 12. Itu adalah kalimat yang salah. Karena kalimat yang salah, maka apabila sistem persamaan ini dijumpai hal seperti ini, di mana perbandingan koefisien-koefisiennya sama, tetapi perbandingan konstantanya tidak sama, maka kita nggak usah eliminasi, langsung jawab saja. Yaitu apa? Ya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nih. Oke, saya ulang ya. Ini kalau dikalikan negatif sepertiga kan jadi ini. Sama persis yang bagian sini. Koefisien X dan Y-nya. X, Y, dan Z-nya. Oke, sama persis. Tetapi nilai konstantanya beda. Ini bukan ekuivalen. Kalau ekuivalen itu semuanya sama. Ya. Oke, karena bukan ekuivalen, maka langsung jawab saja himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke ya. Ya, saya rasa itu saja dulu ya, pembahasan kita tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Nah, kalian bisa pelajari lagi, diulang-ulang. Ya. Ya, saya harap kalian tekun, kalian tetap mau berlatih, ya. Jangan takut untuk salah tetap harus diperbaiki, ya. Nah, semoga kalian bisa belajar dengan baik dan berhasil dengan baik. Sekian.